Cinta bisa menyelamatkan, tetapi ketika hati berubah menjadi jurang gelap, maka yang tersisa hanya bau kematian. Tahun 2019, di sebuah pabrik kawasan Padang Pariaman, Sumatera Barat, Satria Johanda, seorang satpam sederhana, berkenalan dengan seorang karyawan muda bernama Siska Octavia. Mereka jatuh cinta dalam diam. Satria dikenal sebagai pria pendiam namun penuh perhatian. Siska ceria dan supal. Kisah mereka mengalir seperti roman klasik, makan malam sederhana, boncengan sepeda motor usang, dan janji-janji masa depan yang mereka bisikkan saat senja menyapa. Keluarga Siska pun menerima Satria dengan hangat. Ibunda Siska bahkan menganggapnya seperti anak sendiri. Setiap lebaran, Satria datang membawa senyum dan bingkisan kecil, termasuk THR untuk adik-adik Siska. Tak ada yang curiga, semua percaya Satria adalah pria yang baik. Januari 2024, Siska hilang tiba-tiba tanpa jejak. Ibundanya gelisah, ayahnya mulai murung. Pihak keluarga melapor ke polisi, menyebar poster hilang, dan bahkan meminta bantuan paranormal. Dan siapa yang paling aktif menenangkan? Satria Johanda. Dia datang dengan wajah khawatir, membantu mencetak selebaran, menenangkan ibunda Siska, memberikan pelukan dan harapan. Dan yang lebih menyayat hati, saat Idul Fitri 2024, Satria tetap datang membawa THR ke rumah Siska. "Sabar ya Bu, insya Allah Siska ketemu," katanya lirih. Ibunya menangis di pelukannya. Sementara itu, jasad Siska telah terkubur dalam diam di rumah Satria sendiri. Mei 2025, tetangga mulai mencium bau busuk dari dalam rumah Satria. Warga mulai curiga. Ketika polisi menggerebek rumahnya, bau menyengat menyambut dari lantai tanah di bagian belakang rumah. Mereka menggali, dan disitulah ditemukan tulang belulang manusia, pakaian wanita, rambut panjang, semuanya terkubur rapih di balik ketenangan rumah itu. Polisi langsung menahan Satria. Hasil forensik mengkonfirmasi itulah jasad Saskia Octavia. Yang membuat publik semakin gemetar, ditemukan juga sisa-sisa tubuh lain yang diduga milik teman dekat Siska yang sering menginap di rumah Satria. Tubuhnya dimutilasi. Polisi menemukan parang yang masih menyisakan bercak darah. Motifnya belum jelas, apakah karena cemburu, kejiwaan, atau sisi gelap yang selama ini tersembunyi. Tapi yang jelas, Satria membunuh bukan hanya sekali, tapi 2 kali. 19 Juni 2025, di lokasi penggalian, ibunda Siska pingsan. Jantungnya tidak kuat menerima kenyataan anak perempuannya telah dibunuh, dikubur di rumah orang yang dia percaya dan dikhianati dalam-dalam. Dia dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Sebelumnya, sang ayah juga meninggal karena stres berat memikirkan anaknya yang hilang. Kini, satu keluarga nyaris musnah karena satu pria, karena satu wajah palsu. Tetangga dan kerabat tercengang. Satria yang mereka kenal adalah pribadi baik, tidak pernah terlibat masalah, selalu membantu warga, rajin ibadah. Tapi di balik itu semua, ternyata dia memelihara rahim kejahatan dalam dirinya. Cinta yang seharusnya menjadi jembatan kebahagiaan berubah menjadi palu kematian. Kini rumah Satria dikosongkan, dindingnya masih menyimpan jejak bau kematian. Dari tragedi ini kita belajar, kepercayaan adalah harta,
Tapi di tangan yang salah itu bisa berubah menjadi kutukan.